Utamakan Tuhan dalam segalanya. Ada amin. Ya, utamakan Tuhan dalam segala sesuatu, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan. Ya. Yang ketiga, berjalan dengan iman. Ya, bukan melihat tapi Anda percaya di dalam nama Tuhan Yesus 2025 ini Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi keluargaku. Ada amin. Amin. Tuhan akan membuat yang terbaik bagi anak-anakku. Dalam pendidikan mereka, dalam persekolahan mereka akan berhasil dan berjaya. Ada amin. Amin. Dalam pekerjaan suami, dalam perniagaan Anda, dalam kesehatan kita, dalam pelayanan kita, ya, kita percaya dengan iman, ya, Tuhan mengerjakan yang terbaik bagi kita semua. Yang keempat, percaya Tuhan dengan segenap hatimu. Ada amin. Amin. Mari percaya Tuhan, karena Tuhan itu dapat dipercayai. Hanya Tuhan itu dapat kita percaya karena Dia adalah Tuhan yang setia. Ya, Dia Tuhan yang kudus. Apabila Dia berjanji, Dia mengatakan, Aku Emmanuel. Ya, Emmanuel itu artinya Allah menyertai kita. Pasti Dia menyertai kita. Ada amin. Amin. Tuhan berkata, Aku Allah yang menyediakan. Saya percaya dengan janji Tuhan, pasti Dia menyediakan terbaik bagi Anda. Ya, Allah mengatakan, Aku akan memberi rencangan yang luar biasa dalam kehidupan jemaat Tuhan. Pasti Tuhan akan melakukannya. Makanya, mari dalam tahun 2025 ini percaya Tuhan dengan segenap hatimu. Ada amin. Ya, kunci yang kelima adalah baca firman setiap hari. Ya, baca firman setiap hari. Firman itu adalah suara Tuhan berbicara kepada Anda. Firman itu adalah pelita hidup. Firman itulah janji Tuhan kepada Anda. Firman itu akan mengikat rahasia-rahasia, akan membawa iman Anda menjadi iman yang berkualiti. Ya, firman itu akan menyatakan kasih Tuhan, dan firman itu akan menyatakan kedatangan Tuhan dan mempersiapkan Anda dan saya. Dan firman itu akan membuat iman Anda menjadi iman yang luar biasa. Amin. Makanya firman itu makanan rohani kita. Ya, kalau jasmani 3 hari sekali kita makan supaya kita mendapat kekuatan atau tenaga. Tapi roh kita juga perlukan kekuatan. Ada amin. Yang makanya baca firman. Makin Anda membaca firman, makin hidup Anda makin luar biasa. Banyak rahasia-rahasia, kunci-kunci, ya, rahasia yang akan singkat dalam hidup Anda. Kunci yang keenam, berdoa setiap waktu. Ada amin. Berdoalah setiap waktu. Banyak berdoa, Anda akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup Anda. Banyak berdoa, hidupmu akan dibangun, rohani makin kuat, makin mantap dan luar biasa. Karena doa itu adalah jalan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, doa inilah membuat hidup kita melihat Tuhan bekerja, ya, dalam kehidupan Anda dan saya. Dan kunci yang ketujuh, sentiasa yakin dengan rancangan Allah. Ada amin. Setiap pribadi kita ada rancangan Tuhan. Satu, saya sebagai bapak, kalau ibu sebagai ibu, menjaga anak-anak kita. Yang hari ini saya sebagai gembala menjaga domba-domba Tuhan. Ada amin. Ya, mungkin saya sebagai bapak akan menjaga keluarga, hidup takut akan Tuhan dan mencari rezeki untuk mereka. Ya, akan mengembala, memuridkan mereka. Ibu-ibu juga seperti itu. Ada rancangan Tuhan dalam kehidupan Anda. Baik di tempat ini ada rancangan Tuhan yang terbaik bagi pemimpin gereja di tempat ini. Ada amin. Ya, percaya tentang rancangan Tuhan. Inilah 7 kunci untuk kita masuk di tahun 2025. Ya, lakukan hal ini, Anda akan melihat sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Ya, next. Inilah tema kita punya gereja Assembly of God Malaysia, Shape the Future, dalam Nehemia 2 ayat 18. Membentuk masa depan. Ini tema besar gereja Assembly of God kita, ya. Kita ini gereja yang keempat terbesar di dunia. Gereja Assembly of God ini dibentuk, terjadi revival di Azusa. Ya, di Azusa. Mereka itu berdoa, menyembah Tuhan, mendengar pengajaran kerasulan. Orang di luar melihat bangunan itu terbakar, ada api besar. Mereka melihat bangunan itu terbakar, rupanya itu api Roh Kudus. Orang berlari melihat. Ya, itu 1906 enggak, kalau tidak silap saya. Ya, makanya terjadilah pembangunan rohani di Azusa.
yang membawa movement missionary sehingga kita sekarang mencapai 80 juta jemaat, ya, gereja yang keempat yang terbesar di dunia. Makanya kalau Anda masuk dalam gerakan assembly itu adalah gerakan Roh Kudus. Itulah terjadi pencurahan Roh Kudus, ya, selain daripada Kisah para Rasul bab 2. Makanya kita itu bergerak dalam gerakan Roh Kudus, ya. Nah, inilah tema kita, ya, bagi, ya, kita punya Mother Church kita di Malaysia. Untuk seluruh Malaysia, tema kita membentuk masa depan, ya. Dan tema untuk kita di Miri ini, ya, bagi kita Gape Kingdom Church next, ya, adalah membentuk masa depan dengan Roh Kudus. Ada amin? Amin. Ini tema kita, ya, di Miri atau di Sarawak ini. Membentuk masa depan dengan Roh Kudus sangat penting sekali, di mana Roh Kudus itu sentiasa menolong kita membentuk masa depan kita. Ada amin? Saya percaya pemimpin gereja, para gembala, ibu bapa, ya, ingin melihat masa depan anak-anak kita itu sukses dan berjaya. Ada amin? Ya, kita rindu anak-anak kita ini berjaya dan berhasil, dihindari daripada hidup-hidup dunia. Ya, ibu bapak itu rindu. Ya, begitu juga Bapa di surga. Dia rindu melihat gerejanya. Masa depan mereka itu penuh dengan harapan. Seperti Allah memanggil Abraham. Walaupun Abraham tidak melihat janji Allah itu, tapi dia yakin dan percaya, dia melangkah, membawa istrinya, membawa anak saudaranya Lut. Dan Abraham melihat janji-janji Tuhan itu terjadi. Sehingga Musa dan Yeshua membawa program itu, ya, membawa program Abraham atau Allah itu kepada tanah perjanjian. Hari ini kita melihat tanah Israel diberkati, itulah tanah Kanaan. Ini membuktikan jamaat umat Tuhan, Allah Israel itu dapat kita percaya, yakin. Ada amin? Terbukti dalam Alkitab. Makanya percaya Tuhan. Tuhan ingin membentuk masa depan kita. Tahun 2025 ini banyak hal yang kita dengar. Hari ini China mengalami virus, peperangan. Los Angeles itu, mereka itu sebelum kebakaran, mereka itu menghina Tuhan, saudara. Mereka menghina Tuhan, ya, sebelum terbakar di Los Angeles, ya, Hollywood itu, mereka itu, ya, berkumpul, mereka itu membuat sesuatu yang tidak benar. Lepas itu, tempat itu seperti Sodom dan Gomora. Makanya mereka bermain-main dengan Tuhan. Ada amin? Mereka bermain-main dengan Tuhan. Mereka ingat Tuhan kita ini bukan Tuhan yang luar biasa. Hari ini Anda lihat Los Angeles, mereka orang Kristen, tetapi tidak percaya Tuhan. Makanya Tuhan tidak mau masa depan kita seperti itu. Tuhan mau masa depan kita melihat hal yang luar biasa. Ada amin? Amin. Saya berdoa dari tempat ini, ya, Anda akan melihat masa depan anak-anak Anda, generasi cucu cicit Anda, baik jemaat Tuhan di tempat ini. Kita melihat janji-janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Ya, next, Yeremia 29:11 berkata, saya mengambil tema di tempat ini untuk tema untuk tahun ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada amin? Allah berfirman kepada Nabi Yeremia sebelum mereka masuk dalam pembuangan, ya, ditakluk oleh pemerintahan Babel. Ya, walaupun mereka ditakluk, tapi Tuhan berjanji kepada Nabi Yeremia, katakan kepada umatku, Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui. Dia Allah mengetahui rancangan-rancangan untuk anak-anak kita. Ya, mungkin ibu bapak, kita tidak tahu apa yang berlaku kepada anak-anak kita 10 tahun atau 20 tahun yang ke depan. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak, Yakub berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan anak-anak kita. Ada amin? Tuhan mengetahui rancangan-rancangan di tempat ini. Tuhan secara terperinci mengatakan mengenai kamu, kata Tuhan. Tuhan mengatur rancangan mengenai kamu, maksudnya secara pribadi. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Ada amin? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini saya pegang dalam pribadi saya.
Saya melihat kesaksian hidup saya. Di saat saya meninggal sesuatu mengikut Tuhan selama 14 tahun ini, saya melihat Yeremia 11 ini memang terjadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Dan bawa ibu bapak, bawa anak-anak kita hafal firman ini. Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu ingin berbicara kepada kita. Saya berdoa ada Yusuf di tempat ini. Satu hari nanti kamu akan diangkat menjadi orang-orang yang besar. Ada amin. Dalam pemerintahan kerajaan. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Sampai Daniel, Sindra, Amimisa, Abinigo. Ya, sampai Esther, Deborah, Daud. Tidak mustahil bagi Tuhan untuk melakukannya. Saya berdoa generasi kita akan dipakai oleh Tuhan. Ada amin. Amin. Inilah rancangan Tuhan dalam tahun 2025 ini. Karena Tuhan mau meyakinkan umat-umat Tuhan. Kita boleh melihat hal-hal yang tidak baik berlaku di luar sana. Banyak bencana yang berlaku di sana. Banyak orang yang mengalami kesusahan peperangan. Ada yang mengalami kebakaran. Orang-orang jutawan rumahnya hangus begitu saja. Saudara, ya. Tapi Tuhan berjanji kepada kita. Tuhan berkata, aku berjanji akan memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada amin. Amin. Ini janji Tuhan kepada kita. Saya sangat yakin sekali. Makanya saya bawa Anda beriman kepada Tuhan Yesus. Saya bawa jemaat umat Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini. Ya, mari fokus kepada Tuhan Yesus dalam tahun 2025 ini. Ada amin. Ya, kalau kita lihat Mazmur 91, perlindungan Allah, pemazmur berkata, walaupun 10.000 rebah di kiri dan di kanan, tetapi orang yang percaya berlindung dengan Tuhan akan melihat janji Tuhan. Amin. Mereka melihat perlindungan Tuhan, mereka melihat pengharapan dari Tuhan, mereka melihat damai sejahtera, karena Dia adalah penasihat yang ajaib, Raja damai, sentiasa memprotek, melindungi kita. Yang pertama, saudara, ya, untuk membentuk masa depan dengan Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus akan membentuk masa depan kita, bukan kecelakaan, bukan kesusahan, bukan yang mengecewakan, tetapi memberi damai sejahtera dan memberi masa depan yang penuh harapan. Yang pertama, Tuhan memberikan masa depan dan harapan kepada kita. Ada amin. Yeremia 11, Tuhan berkata untuk memberikan kepadamu, ya kepadamu, bukan kepada pastor saja, bukan kepada pemimpin gereja saja, bukan kepada orang-orang yang diurapi, tapi Tuhan katakan kepadamu, kepada kita semua hari ini, yang tua sampai yang kecil, hamba Tuhan sampai anak sekolah minggu. Tuhan sendiri berkata, aku ini adalah Allah sumber memberi masa depan. Aku adalah Jehovah Jireh, Allah adalah Allah yang menyediakan. Tuhan sendiri berkata pada umat Israel, aku adalah Tuhan yang ingin memberi masa depan. Aku adalah Tuhan yang ingin membentuk masa depan Anda. Ya, pastor ini dulu agent iblis, merusakkan gereja. Pergi ke gereja, rusakkan gereja, buat perpecahan. Kalau Tuhan tidak membentuk masa depan saya, kalau Tuhan tidak memberi masa depan pada pastor, pastor tidak berdiri hari ini menjadi gembala. Pastor berapa kali sikit meninggal atau namanya mati. Kalau masa itu saya mati dalam dosa, saya tidak ada pengharapan. Kalau kita mati dalam dosa, pasti menuju ke api neraka, tidak ada pertobatan lagi. Di situ adalah api yang kekal, penderitaan yang kekal. Kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan semua bertobat, Tuhan tidak akan beri peluang lagi. Kalau sudah meninggal, itu makanya saya bersyukur, itu makanya saya cinta firman ini. Saya sangat, Tuhan terima kasih karena memberi masa depan dan harapan dalam kehidupan saya. Kalau saya melihat masa depan itu telah memberi dalam hidup saya, Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat dalam hidup saya, Tuhan mengubah saya agent iblis menjadi agent Tuhan hari ini, dan saya melihat harapan itu dalam hidup saya akan beritakan, saya akan beritahu kepada jemaat, umat-umat Tuhan, hanya kepada Yesus yang memberi harapan. Amen. Dan masa depan. Dunia tidak menjamin tanpa Yesus. Karena saya sendiri alami hal ini dalam kehidupan saya dan keluarga.
Kabar baik hari ini, Tuhan perancang masa depan yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. 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 Kita boleh melihat. Tuhan berjanji kepada Abraham, bapa leluhur kita, nenek moyang kita, Abraham, Musa, dan Yeshua. Hari ini anak Kanaan yang penuh madu dan susu diduduki oleh umat Israel. Hari ini kamu lihat, umat Israel itu orang yang paling bijak, orang yang berpengaruh di dunia. Mereka itu orang yang kaya, mempengaruhi ekonomi. Ya, setiap mereka membentuk atau mencipta sesuatu lebih canggih karena Allah sudah berjanji kepada mereka. Allah tidak pernah membentuk masa depan umat pilihannya atau umat Israel itu mengalami namanya binasa. Makanya Tuhan tetap berjanji. Tuhan berkata, aku akan memberi masa hari depan yang penuh harapan. Karena Tuhan itu perancang masa depan yang dahsyat. Ada amin? Amin. Saya berdoa, Tuhan akan merancang sesuatu yang luar biasa di dalam keluarga ini, anak-anak kita, ya, masa depan anak-anak kita, baik pelayanan di tempat ini. Amin. Ya, next, ya, satu nama yang kita kenali, nama yang famous dan luar biasa. Satu karakter Allah adalah Jehovah Jireh. Ya, Tuhan itu sentiasa menyediakan yang terbaik bagi kita. Ada amin? Tuhan itu akan menyediakan rezeki yang luar biasa untuk kita, baik rohani dan rezeki jasmani. Ini membuktikan Tuhan kita itu Tuhan yang sedang menyediakan rancangan-rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya sangat yakin tentang bahwa Dia adalah Jehovah Jireh atau Allah yang menyediakan. Saya mau meyakinkan kepada anak-anak saya bahwa Tuhan akan menyediakan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kamu. Mari percaya Tuhan. Ya. Mari percaya Tuhan, baik dalam persekolahan kita, dalam pekerjaan, pelayanan kita. Percaya Tuhan boleh memakai, atau Tuhan boleh menjadi yang terbaik bagi kita. Saya sangat yakin, baik pun di tempat ini dalam tahun 2025 ini, Tuhan boleh menyediakan kejayaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan boleh menyediakan berkat-berkat rohani dalam kehidupan kita. Tuhan boleh membuka pintu-pintu di dalam kehidupan kita. Ada amin. Tuhan berjalan membawa breakthrough dalam hidup kita. Tuhan akan berjalan menyediakan sesuatu bulan 2, bulan 3, 4 dalam tahun ini dalam hidup kita. Makanya percaya Tuhan itu sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang boleh kita percaya. Kita yakin. Karena Dia perancang yang luar biasa. Ya, untuk membentuk masa depan kita. Kita boleh melihat contoh, next. Ya, kita boleh melihat saudara Ayub 42 ayat 2 ayat 10. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ya, kalau Anda membaca satu sejarah dalam Alkitab Perjanjian Lama, Ayub itu adalah orang yang hidup benar dan orang yang diberkati di zaman Ayub. Ayub itu diberkati. Dalam sekelip mata, Ayub itu mengalami namanya anaknya mati, semua hartanya hilang begitu saja. Ayub mengalami sakit kusta, sehingga orang yang terdekat kepada Ayub berkata, Ayub, istrinya berkata, adakah kau masih lagi menyembah, beribadah kepada Allahmu? Lihat keadaanmu Ayub, lihat keluarga kita Ayub. Kutuklah Tuhan Allahmu Ayub. Tapi Ayub tidak melakukannya. Ayub tetap percaya bahwa Allah yang disembah, Yeremia 9 ayat 11, akan memberi rancangan-rancangan yang luar biasa dalam kehidupannya. Ada amin? Amin. Sehingga Ayub berkata ayat 2, engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ada amin?
Dalam apapun keadaan yang kita alami, Tuhan ada di sana. Anda diberkati, Anda kehilangan segala sesuatu, Anda mengalami sakit penyakit, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Karena Dia adalah Allah Sang Pencipta. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, Allah berfirman, jadilah terang, terang jadi. Kita dicipta daripada debu tanah. Tuhan mengembus nafas. Tanah yang tidak berguna, tanah itu diinjak-injak kan. Kalau melihat tanah di luar sana itu diinjak-injak oleh kaki, maksudnya kotor. Tuhan ambil tanah itu membentuk kita serupa gambaran Allah, dan Allah mengembus nafas dan rohnya sehingga manusia itu terjadi. Makanya Allah boleh melakukan segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan Ayub mengatakan tidak ada rencanamu atau rancanganmu yang gagal. Dunia iblis itu coba mau menggagal rencana-rencana dalam kehidupan kita, seperti pastor jadi agen iblis, jadi bomo, pergi ke gereja merusakkan movement-movement di gereja. Tapi Tuhan tidak berhenti, karena dalam keluarga kami ada nenek yang berdoa, ibu yang berdoa, ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa, sehingga terbukti tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ada amin? Amin. Karena Tuhan itu Tuhan yang memulihkan. Terbukti kadang Ayub dipulihkan. Tuhan berkata, Ayub, akulah Tuhan yang memberikan. Tuhan itu sentiasa memberikan rancangan dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan membuktikan Ayub 42 ayat 10. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberi kepada Ayub 2 kali lipat dari kepunyaannya dahulu. Ada amin? Amin. Ada cara Tuhan. Makanya mari anak-anak Tuhan tetap percaya Tuhan, tetap membaca firman Tuhan, tetap selalu berdoa. Yakin rencana Tuhan dalam hidup Anda. Bukan apa yang Anda lihat, tapi apa kata firman Tuhan. Yeremia 11. Ada amin? Tuhan menjadi rencana yang luar biasa untuk kita. Ya, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita dengan luar biasa. Yang kedua, Tuhan mengetahui masa depan kita. Yang setuju katakan amin. Yeremia 29 ayat 11. Aku mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Setiap pribadi kita, Tuhan tahu apa rencananya. Saya, saudara, apabila saya tahu tentang masa depan, saya itu mau menjadi, ya, pertama pegawai polis, kedua seorang bisnis, karena bapak seorang Chinese, ya. Tapi yang saya dapat adalah, yang saya mau pribadi adalah seorang pembisnis, peniaga. Makanya saya dari hari Senin sampai Ahad itu saya akan bisnis cari duit. Ya, tetapi itu bukan rencana Tuhan kepada saya. List menjadi pastor itu tidak ada list dalam saya punya list masa depan saya. Tidak ada list yang saya tulis dalam buku saya. Tetapi Tuhan itu mengetahui. Ada amin? Kita merancang, tetapi rancangan Tuhan berbeda dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan itu lebih indah daripada apa yang kita rancang. Ini membuktikan Tuhan itu maha tahu. Ya, firman berkata Allah yang maha tahu. Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Mazmur berkata Tuhan itu sentiasa ada dalam hidupnya. Dalam dia diberkati, di saat dia menjadi raja, di saat dia mengalami kesusahan, di saat pemerintahnya ditakluk oleh anaknya Absalom, di saat keluarganya ditakluk, umatnya ditakluk. Tuhan itu tahu. Di saat dia jatuh dalam dosa, Tuhan itu tahu. Saat dia tidur, Tuhan itu tahu. Ini membuktikan Allah itu maha tahu. Ada amin? Tuhan tahu tentang masa depan Anda. Anak muda-mudi, Tuhan tahu masa depan Anda. Ada amin? Tuhan tahu, ibu bapak, Tuhan tahu masa depan anak-anak Anda. Kita sebagai pemimpin gereja, Tuhan tahu masa depan gereja ini. Bukan apa yang dilihat manusia, tapi apa yang Tuhan telah lakukan di tempat ini. Makanya Tuhan itu tahu.
Tuhan tahu apa yang berlaku bulan depan dalam hidup kita. Tuhan tahu apa yang berlaku bulan 5 atau bulan Desember dalam hidup kita. Tuhan tahu apa yang berlaku tahun 2026 dalam hidup kita. Makanya tidak ada yang tersembunyi dalam hidup kita. Tuhan itu Maha tahu. Ada amin? Amin. Tuhan itu Maha tahu. Ya, sebelum berlaku sesuatu dalam hidup kita, contoh lah, semasa kita bawa kendaraan pergi ke Bintulu, ya, Tuhan tahu, Tuhan akan menjaga, memelihara kita daripada kecelakaan, daripada kemalangan, dan dari hal yang tidak baik. Tuhan tahu. Inilah keindahan apabila kita mengizin tahun 2025 ini, Tuhan bentuk masa depanku lewat Roh Kudus-Mu, pimpin aku, karena Engkau Emmanuel, karena Engkau Allah Maha tahu tentang masa depanku. Kita tidak tahu apa yang berlaku esok, tapi Tuhan tahu menjadi terbaik bagi kita. Ya, Yohanes 21 ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk 3 kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata itu untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Karena Petrus itu seorang rasul yang berapi-api beriman. Dimanapun Yesus katakan, dia orang yang pertama mau pergi ke tempat itu. Yang berjalan atas air pun adalah Petrus. Ya, tetapi Tuhan mengetahui, Petrus, di saat aku ditangkap, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Petrus berkata, aku tidak akan menyangkal, karena aku adalah rasul yang tak setia. Ini membuktikan Tuhan tahu apa yang berlaku dalam kehidupan Petrus. Apabila Yesus ditangkap, benar-benar Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan Tuhan itu boleh menggunakan binatang membuat Petrus kembali. Dia guna ayam, ya kan? Sehingga Petrus kembali ke jalan Tuhan. Ya, Yohanes berkata, ya, Petrus pun berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Ini membuktikan Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kekurangan kita. Tuhan tahu keinginan hati kita. Tuhan tahu masa depan kita. Mari percaya kepada Allah yang Maha tahu. Ada amin? Tidak ada di dunia ini yang berkata, aku ini Maha tahu tentang masa depanmu. Aku ini dapat membentuk masa depanmu. Tidak ada, cuma Allah, Abraham, Allah, Ishak, Yakub, Yesus Kristus dan Roh Kudus ditempatkan dalam hidup Anda menjadi penolong yang akan membentuk masa depan kita. Bukan masa depan kecelakaan, tapi masa depan yang membuat masa depan damai sejahtera yang luar biasa. Tuhan itu Maha tahu. Ada amin? Matius 10:29 ayat 30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Ayat 30, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini membuktikan Allah mengetahui setiap detail minit kehidupan kita dan segalanya. Sesuatu di sekitar kita, seperti burung pipit yang jatuh atau ketika kita kehilangan selai rambut pun Tuhan tahu. Ada amin? Ini membuktikan berkat jasmani. Burung itu pun tanpa di luar kehendak Allah, burung itu tidak akan jatuh sembarangan. Kalau burung dijaga, apalagi manusia, anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus, pasti akan dijaga. Ada amin? Dipelihara oleh Tuhan. Karena Dia Maha tahu rambut kita ini, ya, makin, ya, kalau kami laki-laki makin berumur makin banyak kurang. Manusia tidak dapat mengira berapa banyak alai rambut ini, tapi Tuhan tahu. Karena kita Sang Pencipta. Ini membuktikan Tuhan tahu menyediakan masa depan
hidup Anda secara jasmani. Tuhan tahu tentang ekonomi Anda. Tuhan tahu kekurangan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Ada amin. Mungkin Anda perlukan kesembuhan. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Saya mau meyakinkan Anda, Tuhan kita adalah Allah yang Maha tahu untuk membentuk masa depan kita. Ada amin. Ya. Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Dia Maha tahu. Allah kita tidak pernah tertidur, karena dunia ini cuma kecil di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Ya, Allah itu tidak tidur. Dia tahu tidak ada yang tersembunyi. Dia tahu keperluan Anda. Dia tahu ada musuh coba mengganggu Anda di tahun depan. Contoh ya, dia tahu ada orang-orang yang dipengaruhi oleh iblis coba merusak masa depan anak kita. Contoh, ini contoh. Atau keluarga kita, atau pelayanan kita. Dia Maha tahu. Dan bisa Anda berseru menyerahkan 2025 ini, Tuhan akan buka jalan. Ada amin. Orang-orang yang coba mengganggu Anda itu tidak akan mengganggu anak-anak kita, tidak mempengaruhi anak-anak kita, tidak memurtadkan anak-anak kita. Kadang-kadang mereka ini diutus ya, dipakai ya untuk memurtadkan anak-anak kita, supaya mereka ini murtad. Itu tidak berlaku kepada anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita dipakai menjadi alat-alat agen iblis. Contoh di sini ya, ini contoh ya. Di saat rancangan iblis itu datang, Tuhan yang Maha tahu akan mengawasi. Ada amin. Akan melindungi, akan memelihara kita. Sebab banyak hal-hal yang berlaku. Yang masuk tahun ini, saya masuk tahun ini terus melayani dan melayani. Tuhan membawa saya melihat satu mimpi. Ya, semasa saya balik sebelum Christmas, saya mimpi seorang ibu yang mengalami stres, tertekan sehingga saya lihat rambutnya ini berdiri. Saya terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya katakan, Kau mengizinkan melihatkan saya seorang ibu yang mengalami tekanan, stres, anxiety. Kalau Kau mengizinkan saya melihat bahwa saya bertemu dengan ibu ini, Tuhan, saya tahu ada rancangan yang luar biasa. Apabila saya balik ke Lawas, ya, saya balik ke Lawas 26, saya pergi ke rumah-rumah jemaat dan saya bertemu dengan ibu itu. Ibu itu 3 bulan tiba-tiba menjadi gila. Ibu yang bagus, ibu yang baik, yang sudah terima Tuhan Yesus, tiba-tiba jadi gila. Pandai senyum sendiri, pandai marah sendiri. Tiba-tiba berlaku. Apabila kita melayani dia, Tuhan jamah ibu ini. Banyak hal yang tiba-tiba berlaku terjadi. Ya, Tuhan tidak mengizinkan masa depan kita dihancur oleh iblis. Ada amin. Tuhan membawa pembaharuan perubahan luar biasa. Ya, lepas itu saya kembali, kami istri kembali 29, kami kembali ke Miri, kami istirahat. Ya, kami kembali karena mereka buat open house. Ya, kita kembali 28, kami tidur sama-sama. Ya, kami tidur rehat mungkin dalam jam 3 atau jam 4 petang. Saya bermimpi, saya melihat apa yang berlaku semasa Christmas. Saya minta maaf mengatakan hal ini. Tuhan mengizinkan anakku lihat apa yang berlaku. Ada 2 golongan kumpulan. Mereka menyambut Christmas itu, menyambut bahwa dia adalah Raja. Firman yang kudus menjadi manusia. Mereka menyambutnya seperti orang Majus membawa emas, kemenyan, dan mur sebagai korban mereka kepada Tuhan Yesus. Ada golongan juga orang Kristen, mereka hidup pesta pora mabuk. Perzinahan berlaku, saya tidak menghakimi, ini yang Tuhan izinkan saya lihat. Ada 2 golongan, saya bukan mengatakan orang yang tidak kenal Tuhan, tapi yang kenal Tuhan. Mereka merayakan Christmas itu pesta pora mabuk. Kamu tahu apa mereka buat? Mereka membuka pintu persamaan iblis. Apabila saya melihat hal itu, hati saya menangis dan Tuhan juga menangis melihat. Tuhan kata, lihat orang-orang Kristen, mana yang benar, mana yang tidak benar. Sebenarnya kesusahan berlaku seperti mereka, pintu tertutup, ya, pintu tertutup. Contoh pintu tertutup, ada pencuri masuk. Ya, orang yang menyembah pesta pora mabuk, mereka buka pintu, pencuri datang, merusakkan keluarga mereka. Ada iblis datang mencuri, membunuh, binasa.
Bukan orang lain yang buka, mereka buka portal, buka pintu untuk iblis datang, rosakkan. Pergaduhan berlaku, apabila mereka sudah mabuk, perzinahan berlaku, perpecahan berlaku. Wah, apabila saya melihat ini, hati saya, Tuhan Engkau memperlihatkan sesuatu dalam hidup saya. Dalam masa yang sama, istri saya juga bermimpi. Dia bermimpi, ya dari sungai itu ada lembaga-lembaga roh-roh, itu water spirit. Dia melihat orang berteriakan, dia seperti di satu tempat, satu bangunan, ya satu tempat yang tinggi. Dia panggil orang, mari masuk. Orang yang masuk diselamatkan, ada yang luka-luka diselamatkan, dilayani. Tidak lama tahun ini berlaku virus COVID yang baru di China, sekarang masuk di Malaysia. Saya dengar mau ada lockdown berlaku. Siapa yang buka? Siapa buka hal ini? Bukan siapa-siapa. Itulah kata Tuhan, siap-siap anakku. Ini yang berlaku. Tapi Tuhan tahu apa yang berlaku. Ada amin? Amin. Masuk tahun ini, Tuhan bawa kita terus melayani. Saya melayani seorang pastor. Pastor ini kecewa, dia tinggalkan Tuhan. Dan dia kembali hidup pesta pora, mabuk, saudara. Wow. Baru-baru ini saya melayani dia. Dan Tuhan jamah dia, saya katakan kembali lakukan pelayanan Tuhan. Saya malu, jangan malu. Tuhan memiliki rancangan kepada hidupmu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan. Sudah keluarga mereka orang Kristen, tapi mereka hidup pesta pora, kemabukan keluarga ini, keluarga ini, yang kembali kepada Tuhan. Saya bawa mereka datang kepada Tuhan. Ada yang sudah berumur belum dibaptis, bagilah dirimu dibaptis. Masuk tahun ini pelayanan, nanti hari lepas khotbah petang ini, satu keluarga Kristen, dia melihat satu uncle-nya yang dulu kaki minum pesta pora, Roh Kudus ubah masa depannya, dan mereka bertanya kepada kakak-kakak, ya, adik mereka yang mengenai pertobatan ini. Hari ini keluarga besar mereka mau dilayani. Karena mereka orang Kristen tapi kaki minum, pesta pora, banyak hal-hal sakit penyakit, pegang azimat. Ini waktunya Tuhan memperlihatkan sesuatu. Ini waktunya anakku, kamu akan melayani dan membebaskan orang daripada water spirit pesta pora. Tuhan tahu, ada amin. Amin. Tuhan tidak mau gereja dan umatnya binasa. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau mereka tulang hidup pesta pora. Ya, kalau Tuhan kita seperti perjanjian lama, kau minum pesta pora, Tuhan utus ular, patuk, Tuhan utus api membakar, terus mati, saudara. Musuh-musuh datang bunuh mereka. Tidak ada harapan untuk kita selamat. Tapi perjanjian baru, Yesus lahir untuk kita, memberi perkenaan kasih karunia kesempatan untuk bertobat. Ada amin. Amin. Ini Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita bagus, bagi kita kesempatan. Ya, itu makanya Tuhan tidak pernah membiarkan rancangan pecahkan dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, dalam tahun 2025 ini, rancangan Tuhan untuk masa depan kita adalah rancangan damai sejahtera dan kemakmuran. Ada amin. Yeremia 9 ayat 11 dalam bahasa Indonesia, rancangan damai sejahtera. Dalam bahasa Melayu, aku sendiri tahu akan rancanganku untuk kamu. Rancangan itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi kemakmuran kamu. Ada amin. Untuk memberi masa depan yang penuh harapkan. Saya berdoa dalam tahun 2025 ini, Anda akan melihat rancangan damai sejahtera dan kemakmuran. Ada amin. Karena doa Yesus, doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Sebelum kita pergi ke syurga, sebelum kita dipanggil Tuhan untuk kedatangan kedua kalinya Tuhan mau kita mengalami kemakmuran syurga. Amin. Mengalami sukacita syurgawi dalam keluarga kita, di hati kita, baik di kota kita. Ya, kita akan membawa pengaruh bagi gereja supaya mengalami syurga. Dan gereja membawa pengaruh bagi masyarakat, baru masyarakat itu penuh dengan sukacita, ya kan? Tanpa kita mencari wajah Tuhan di kota kita, kita pun tidak mau ada bom sana, ada tembak menembak, ada pencuri sana, pembunuhan. Kita tidak mau seperti itu, ya kan? Kota itu tidak makmur, ya. Ada peperangan, kita bunyi bom sana, tidak ada orang mati di sana, tidak ada pergaduhan di sana, banyak hal yang tidak bagus.
Tuhan tidak mau, Tuhan mau kita mengalami namanya sukacita. Ada amin. Makanya gereja harus kuat. Jemaat kita mempengaruhi masyarakat, masyarakat mempengaruhi negeri dan negara. Karena Tuhan beri rencana luar biasa. Ada amin. Tuhan mau juga memberi rancangan kemakmuran dan sejahtera bagi anak-anak kita. Hubungan suami istri, hubungan para hamba-hamba dengan jemaat umat Tuhan. Begitu juga dengan Perdana Menteri kita, raja-raja kita, kepimpinan kota menteri, ada damai sejahtera sukacita atas rakyat mereka. So, Tuhan rindu seperti ini. Next. Tuhan rindu kita sukses. Ya, Tuhan rindu masa depan kita sukses. Dalam rohani jasmani. Tuhan rindu, ini Tuhan rindu. Tuhan rindu kita mau berhasil. Tuhan rindu Anda mengalami satu breakthrough rohani, pelayanan Anda, baik dalam ekonomi, dalam pendidikan anak-anak kita. Kita rindu anak kita akan menjawab jawatan duta-duta kerajaan. Bagi hamba-hamba Tuhan yang sukses, pemimpin-pemimpin, pemain musik, pengkhotbah. Ada amin. Mereka dipakai dengan luar biasa. Ya, tahun ini kita berdoa suami kita dipromosi, pangkat mereka diangkat, ya, jawatan mereka, anak-anak kita dalam mereka pelajaran mereka. Tuhan rindu sukses supaya kita mengalami damai sejahtera dan kemakmuran. Ya, next. Tuhan tidak membatasi oleh waktu. Ingat, Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Dialah yang mengendalikan waktu dan tahu waktu yang tepat untuk bertindak. Amsal 3:18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang percaya katakan amin. Ya, itu rencana Tuhan. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Next. Apa yang kita lakukan dalam tahun 2025 ini, saya dorong jemaat umat Tuhan, mari melangkah bersama Tuhan. Ada amin. Melangkah bersama Tuhan. Kamu akan melihat, ya, masa depanmu akan menjadi masa depan dengan ucapan syukur. Ucapan di mana kamu mengatakan, Tuhan terima kasih atas pembentukan masa depan, atas suamiku, atas istriku, atas anak-anakku, atas cucuku, cicitku, baik pun atas gereja Tuhan, atas jemaat umat Tuhan, baik atas negeri Sarawak, atas Borneo, atas Malaysia dan seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Mari melangkah bersama Tuhan, sama-sama, belum terlambat. Ya, melangkah bersama Tuhan. Bawa keluargamu melangkah dengan Tuhan. Mulai baca firman, mulai berdoa yang terakhir. Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Ada amin. Yakobus 4:13-17. Mari libatkan Tuhan dalam setiap apa yang Anda rancangkan. Tuhan, ini rancanganku Tuhan. Tuhan, ini kami rencanakan Tuhan untuk tahun ini, bagi gereja ini, bagi keluargaku, bagi anak-anakku. Saya selalu menasihat anak-anak saya yang ambil SKM hari ini, anak besar saya. Banyak yang dirancangkan, saya mau ke sekolah ini, ikut kawan. Jangan, kita berdoa, tanya Tuhan. Bukan apa yang kamu mau, tapi apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Ada amin. Kalau rancangan Tuhan, langkahmu bersama dengan Tuhan, pasti kamu hidup berhasil dan kamu tidak pernah dikecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kalau muda-mudi kami sana yang sudah umur 20 lebih, saya kata begini, ya, bukan kamu yang cari jodoh dengan Tuhan, bukan apa yang kamu mau jodoh itu, tapi apa yang Tuhan mau. Ya, biarlah izinkan Tuhan. Inilah jodoh kamu, bukan maunya kamu. Kalau daripada Tuhan, kamu akan bahagia luar biasa. Saya selalu mendorong kepada muda-mudi kami supaya mereka jangan lihat, oh macam Korea handsome seperti, tapi membuat hidup mereka tidak baik. Kalau sekarang film-film Korea ini banyak mempengaruhi, ya, K-pop seperti itu. Apalagi banyak orang-orang yang memurtadkan masuk ke Sarawak ini. Cara mereka adalah melalui muda-mudi, ya. Mereka utuslah bidadari, kau utuslah K-pop itu supaya kamu wow cantik handsome, akhirnya memurtad. Ya, Tuhan tidak mau. Makanya libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Ada amin. Amin. Kalau sebagai gembala itu ada tanggung jawab kami untuk muda-mudi. Ya, semua mereka menerima yang tepat dalam kehidupan mereka. Ya, saya minta pemain musik kan. Ya, inilah, ya,